Ia adalah Al-Bara' ibn Malik, sang kesatria ahli perang, sahabat Rasulullah SAW dan saudara khadim atau pelayan Nabi SAW, Anas ibn Malik. Ia ikut serta dalam perang Uhud dan baiat di bawah pohon atau baiat Ridwan. Nah, perlu saya tambahkan informasi, kalau ayahnya tadi sudah kita sebutkan, dia namanya Malik ya, tapi Malik ini meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya seorang wanita yang masyhur, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, atau julukannya Rumaisa atau Gumaisa. Ibunya memang sudah dapat jaminan surga ini ya. Kita pernah jelaskan itu pada saat kita jelaskan saudaranya Al-Bara', yaitu Anas bin Malik. Pernah kita bahas dalam tablik akbar kita itu. Nah, ini memang anak dari wanita mulia, memang sangat salihah. Ya, saking solehnya sampai dapat jaminan surga, dan memang lahirlah di tangan dia ya Al-Bara' ibn Malik ini. Lalu kata penulis, sungguhnya orang yang melihat Al-Bara' untuk pertama kalinya saat sedang berperang, ia tidak dapat mempercayai dirinya bahwa ia seorang kesatria yang tidak hanya berperang demi meraih keberuntungan dan kemenangan, akan tapi justru untuk meraih mati syahid. Ia mencari surga dimanapun berada dan bagaimanapun cara menuju ke sana. Bahkan sesulit apapun, slogannya selalu dalam hidupnya adalah Allah dan surga. Ini tokoh yang sedang kita pelajarin. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab takut mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan karena khawatir dengan keberaniannya untuk mati yang luar biasa. Maka Umar bin Khattab menulis instruksi kepada para pemimpin pasukannya jangan mengangkat Al-Bara' sebagai pemimpin sebuah pasukan sebab dikhawatirkan ia akan mencelakakan pasukannya. Karena setiap kali masuk medan perang mati. Itu yang pertama. Cari mati ya. Masuk mati. Jangan berharap pulang. Nanti kan kita lihat bagaimana motivasi dia pada saat di Yamamah. Khalid bin Walid butuh semangat untuk pasukan. Khalid bin Walid suruh dia, ayo Bara, ayo berangkat. Dia langsung bicara nanti, hai penduduk Madinah, gak ada Madinah lagi buat kalian mulai hari ini. Lupain semua. Allah dan surga. Sekarang perang, mati. Jangan pulang ke Madinah. Begitu luar biasa ini. Karena memang iman ini sudah tertanam dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Dunia yang dilalui cuma sebentar. Kemudian sini penulis mengatakan, siapakah Al-Bara' itu radhiyallahu anhu? Ia adalah salah satu dari pasukan berkuda Rasulullah SAW yang pemberani. Dan salah satu simbol pejuang yang baik. Berbakti, maksudnya berarti pada Allah dan Rasulnya. Dan juga suci, maksudnya tidak suka buat dosa. Ia juga termasuk dari sahabat besar Rasulullah SAW yang hidup dalam kezuhudan yang hakiki. Kesatria berkuda ini adalah salah satu dari kesatria cerdik dan pahlawan gagah berani yang telah mencatatkan pengaruh-pengaruh paling agung dan sidik jari paling berkesan dalam medan pertempuran di masa kenabian yang terus diabadikan. Artinya setiap kali orang baca tentang peperangan Nabi, maka tidak luput dari nama Al-Bara' ibn Malik. Setiap kali orang juga mempelajari tentang peperangan terjadi di masa dua khalifah, di Abu Bakar dan Umar, juga tidak akan pernah luput mengisahkan tentang Al-Bara' ibn Malik. Kenapa enggak setelahnya? Karena beliau wafat, mati syahid di masa penyerangan Tustur di masa Umar radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu dari sekian kesatria langka yang dijadikan sebagai legenda hidup dalam ketangkasan berkuda dan kehebatan dalam berperang. Tapi ini real ya. Sekarang generasi muda muslim lebih banyak diberikan tokoh-tokoh fiktif ya. Spiderman, Batman yang tidak masuk akal. Mana orangnya itu? Ya. Bohong bisa terbang, bohong bisa pakai jaring melengket sana sini, dusta. Nggak ada. Jadi tokoh fiktif. Semua itu dan sejenisnya, makin hari makin dilahirkan tokoh-tokoh fiktif semuanya. Punya kelebihan ini dan kelebihan itu. Mana ada kelebihan seperti itu di muka bumi ini? Tidak ada. Kita punya tokoh-tokoh muslim yang sejati. Betul-betul keberanian luar biasa. Masuk dengan keterampilan perang. Dengan keimanan mereka. Dan betul-betul mengalahkan musuh. Gitu. Ia juga adalah salah satu sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Dan salah satu pemuka yang baik hati. Ia telah berhasil membunuh 100 orang kafir dalam duel. Ya. Dan 1 lawan 1. Dari dalam masa jihadnya beliau, dari awal jihad, dari perang Uhud beliau ikut. Mulai Uhud, karena di perang Badar belum diizinkan, masih kecil. Karena dia dekat dengan umur saudaranya Anas. Maka mulai perang Uhud sampai beliau wafat mati syahid di Tustur nanti di Persia. Maka beliau sudah berhasil mengalahkan 100 orang dalam duel berdua.
Pastikan ini punya keterampilan luar biasa gitu. Ia selalu menunggang kuda dengan cara terlebih dulu menggiringnya, lalu duduk rata di atas punggungnya dengan mudah dan enteng. Maksudnya kudanya disuruh lari dulu, ditepuk sama dia, lalu dia lari kejar, lalu dia naik ke atasnya. Ya, karena luar biasa keterampilannya gitu. Dialah sang kesatria ahli berperang, sahabat Rasulullah SAW dan saudara khadim atau pelayan Nabi Anas bin Malik. Ya kalau antum sudah tahu alhamdulillah, pernah kita bahas itu ya. Tapi kalau perlu saya ingatkan, Anas bin Malik ini yang pernah dibawa oleh ibunya, Ummu Sulaim pada saat pertama sekali Nabi SAW hijrah ke Madinah, langsung dibawa oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Maka Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dari umur 9 sampai 19 tahun. Dialah yang meriwayatkan hadis yang mengatakan, saya telah menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah saya temukan Nabi SAW bertutur kata yang kasar baik kepada para istri ataupun pembantunya. Ini dari riwayat Anas, saudaranya beliau gitu kan. Ini yang disebutkan sini, dia adalah saudara khadimnya Nabi SAW. Lalu ada juga subjudul ditulis oleh beliau, kesatria berkuda yang tiada tandingannya. Referensi-referensi yang berbicara tentang Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu menyinggung ciri yang menonjol pada pribadinya, seperti keberaniannya, ketangkasannya dalam berkuda dan tekadnya yang tiada rasa gentar sedikit pun. Berita-berita tentang Al-Bara' terfokus pada ketangkasan berkuda, keberanian dan pengorbanan diri yang hakiki, maksudnya untuk mati syahid. Ia merupakan salah satu tokoh terbesar kesatria berkuda dari kalangan Ansar yang mendatangkan keberkahan dan dikenal dengan kesengitan dan kegarangannya dalam perang. Kehidupan Al-Bara' adalah berjuang dan terus berjuang, dan jihad juga terus berjihad. Perang Uhud merupakan perang pertama yang diikuti Al-Bara' dalam mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian disusul dengan sejumlah peperangan lainnya seperti perang Khandak, di mana perang ini juga dia punya kiprah